Sahabat Latar, kembali lagi bersama saya Grace Meliala dalam Adventure by Latar Art Space BTPN. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang seniman yang udah gak asing lagi karyanya. Bukan hanya membicarakan tentang isu-isu yang ada di masyarakat, tapi karyanya juga ada di tengah-tengah masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Anagar. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng Anagar. Saya lagi ada di alun-alun utara di kota Yogyakarta, yang dimana kita bisa langsung lihat karya dan ngobrol bareng sama Anagar. Halo Anagar. Apa kabar, Grace? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Maaf sehat. ya, saya lagi sibuk Wih, ambil sibuk gambar. sekali ya. Iya, Ini udah nyaris selesai nih. 50% lagi lah ya. 50% lagi, oke. Anagar, ini Sobat Latar tuh mungkin belum tahu tentang Anagar sendiri itu latar belakangnya seperti apa. Mungkin kalau karya-karyanya udah nggak asing, Yap. tapi cerita di baliknya nih, boleh nggak perkenalan dulu? Ya, sebetulnya Anagar itu di Jogja itu sebetulnya datang pergi kuliah untuk kuliah seni lukis. Tapi hanya terima di sini patung. Ya. Akhirnya saya kuliah di ISI itu. Setelah selesai kuliah, saya jadi pengangguran, biasa anak seni. Tidak tahu karena tidak menjamin menjadi sebuah profesi yang disiplin ya. Ya akhirnya saya melihat satu gagasan di mana saya tetap berbuat karya seni, tapi orang tetap apresiasi. Yaitulah dengan turun ke jalan, buat mural-mural. Iya. Gitu. Ada beberapa cuplikan video yang saya lihat gitu. Anagar selalu membicarakan tentang bahwa mungkin ini memang sesuatu hal yang dari personal, Ya. atau tetap menjadi seorang kreator tunggal, tapi menggerakkan komunal. Boleh Ya. diceritakan nggak itu? Kenapa bisa muncul hal-hal seperti itu dan mungkin orang udah nggak asing lagi sama beberapa event atau kerja kolaborasi yang Ya, Anagar ternyata. dikerjakan Ya. Anagar. Ya. Anagar konsep awalnya itu memang semacam bias. Posisi Anagar itu seorang personal, laki-laki atau perempuan. Gitu. Personal kerja komunal apa personal gitu. Itu yang saya munculkan dari awal, gagasan blur gitu. Iya. Identifikasi gitu. Iya. Saya mencoba untuk lewat karya, lewat bentuk karya-karya di jalanan ini, ketika sudah intens dia, di sanalah identitas akan muncul, bukan dari sebuah nama gitu. Jadi itulah sebuah gagasan konsep awal bagaimana Anagar intensitasnya di jalan. Anagar, Ya, aku boleh nggak nanya nih terkait dengan persiapan kalau lagi mau berkarya di jalan? Kira-kira apa aja sih ini yang harus dipersiapkan? ketika di jalan, biasanya saya tuh mesti mengetahui dulu kondisi tempat saya memural, membuat karya. Ya. Itu poin utama. Setelah menetapkan spot, saya akan pikir gagasan apa yang saya tawarkan di tempat itu. Kalau keterkaitan izin, kita tahu sendiri ya kalau teman-teman di street art itu kadang tidak bisa terlalu bebas berkarya pada saat tidak ada izinnya atau memang tidak disetujui sama yang memiliki ruang. Awal-awal saya memang lama sekali bekerja ilegal ketika malam-malam. Tapi lama-lama saya mencoba mempelajari kultural masyarakat Jogja. Ya. Sangat terbuka. Akhirnya saya mencoba membuat karya siang-siang. Ya seperti saya lakukan hari ini. Ya. Plus minusnya adalah ketika karya yang seperti ini, saya tidak bisa membuat terlalu politikal. Tapi bagi saya kualitas karya itu kan bisa bukan hanya soal makna politisnya, tapi kekuatan dari visual juga penting sekali untuk berhasil sebuah karya enggaknya juga. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita bicara soal di masyarakat sendiri, di Iya. jalan yang mungkin dia hanya punya waktu nggak nyampe 1 menit ya untuk lewat dan tertarik dengan karya itu ya. Iya, betul. Jadi itu penting sekali. Seorang seniman tidak hanya memikirkan sebuah pesan, tapi bentuk estetika juga penting. Itu saya lakukan, saya pelajarin selama ini di Jogja. Jesus, look. Watermelon. It's like gudeg. Makan gudeg banyak. So cool, so cool. I'll see you soon, love. Thank you so much. Bye-bye, guys. Yeah. See you soon, mi amor. Thank you so much. I'll show you later her contact. Yes. Keep in contact, guys. Main ke Pak ya.
kota Jogja, Hmm, itu tuh nggak pernah lepas yang namanya ada karya-karya Anagart itu selalu mengantui, mencuri. mencuri ya, mencuri perhatian. Iya, mencuri Perhatian. pandang lah ya. Pantas saja Anda jomblo, jadi nggak fokus ke cowok ya. Jadi Lihatnya ke karya. ke karya. Ke Maaf ya, maaf. Saya telah merubah nasib Anda. Ternyata karya saya ini juga merubah nasib orang-orang jomblo, orang tetap jomblo. Oh gitu. iya. Iya. Oh, ternyata dampaknya ini berarti. Nampaknya itu. Nampak lingkungan terdekat gitu. Jadi Kalau gitu. kalau terkait sama komposisi warna, ada perhitungan khusus Oh, nggak? ada. Atau memang Penting. akhirnya, oh ya sudah, memang ini tuh nggak ada komposisi tertentu, tapi yang jalan aja gitu. Iya, kadang jalan tapi tetap ada juga ada. Kembali lagi pada tempat saya membuat karya ini. Biasanya kalau tempatnya saya kayak ini oke, backgroundnya sudah putih, berarti warnanya apa yang cukup kontras. Kalau ini sendiri kan berarti dicat dulu nggak Anagart? Iya, Ini dicat dulu? Enggak, tadi enggak saya cat. Tadi enggak. Jadi Kalau langsungan. misalnya kita ketemu dengan yang tembok-tembok yang ada gambarnya atau Oh iya tetap saya. mungkin secara tekstur gitu kasar. Iya, saya biasanya saya melakukan juga refresh permukaannya dulu dengan warna dasar. Setelah itu baru saya lakukan stensil, Oke. pilok itu. Kalau satu tema namanya Yang cukup kayak intens. stensil untuk yang udah di cutting ini. Iya. Dia biasanya dipergunakan berapa kali atau memang dia punya kopian, oh ini aku cuma mau aku pakai untuk 2 kali, 3 kali, atau dia akan ada terus? Kalau untuk di jalanan, selama ini saya lakukan berkali-kali. Tapi ada juga yang satu kali saya satu desain itu satu kali saya nggak pernah pakai lagi, ada juga. Oke. Bayangkan untuk di jalan ya, bukan untuk sebuah galeri. Tapi kalau di galeri, saya juga melakukan hal kayak sekali gitu, menjaga apa itu maruah nilainya karya ya. Kan saya balik bertanya, apakah Anda yang interview saya cukup puas dengan saya gambar ini? Sangat puas. Udah, oke. Cukup mewakili akademisi. Ada motif-motif tertentu nggak yang dipakai pada saat setiap berkarya? Untuk setiap karya itu memang saya selalu ada ditentukan oleh konsep karya itu. Jadi di konsep kali ini misalnya, saya mencoba menawarkan sebuah ngomongin tentang isu lingkungan dan isu kemanusiaan Ya. di karya ini. Di sini saya menggunakan isu polusi, stop global warming. Sementara saya juga mengusung tema tentang kemanusiaan di perang Palestina. Gitu. Makanya motif saya pakai ini adalah motif contoh di baju ini saya menggunakan motifnya patternnya serbannya Amerika Palestina ya. Oke. Selama Anagart berkeliling dan berkarya di jalan, ada cerita lucu nggak atau momen yang nggak terlupakan? Momen yang tidak terlupakan, kadang saya dikasih makanan sama ibu-ibu, bapak-bapak, atau kadang saya bilang saya nolak juga. Bahkan saya buat teman di sana, akan aku ngasih uang mereka gitu. Ada juga. Bahkan ada juga saya tuh yang lebih energik lagi, saya bisa mendapatkan pasangan saya selama jalanan juga. Jadi ada unsur romantik mainan juga. Gitu. Jadi kadang-kadang setelah saya gambar tiba-tiba cewek datang, terutama cewek-cewek asing ya, turis asing lewat moto-moto. Oh saya suka kamu, pindah kontak. Ya udah kita ya berteman ya, mungkin bisa pacaran. Oke. Gitu. Wah, Jadi banyak hal yang saya menarik ya. Jalanan. Jalanan itu banyak potensinya gitu. Bisa disebut kalau ngomongin karya Anagart sendiri tuh bukan hanya ngomongin soal personal, tapi juga dampaknya Nampak secara personal. komunal. Iya. Lalu juga karya ini tuh bukan hanya membawa tentang isu-isu yang ada di masyarakat, tapi juga berelasi dengan masyarakat sekitar. Betul. Kira-kira ini udah berapa persen sekarang Anagart? Ini sudah selesai mau pergi makan siang. Ya, jadi saya sudah membayangkan makanan. Jadi saya anggap amal selesai dalam 2 menit. Oke. Gitu. Berarti udah selesai ya Anagart ya? Iya, udah selesai karena gambarku sudah kenyang, aku belum kenyang. Jadi kita oh ya, kebetulan saya lagi juga ada pameran dekat sini. Mungkin
100 meter dari sini ada namanya Jogja Gallery. Oke. Sebuah pameran yang sangat menarik, menggabungkan antara kawan-kawan perupa senior juga, yang muda, dan dengan latar belakang karya yang beda juga. Ya. Di sana ada karya patung, ada instalasi, dan painting, dan drawing gitu. Oke, habis ini setelah beberes kita Sobat Latar, saya dan juga Anagat, kita akan lihat karya Anagat di galeri yang ada di Jogja. Ya, tadi kan kita habis melihat proses berkarya yang ada di luar nih tadi. Nah, kira-kira boleh dikasih cerita sedikit nggak? Apa sih yang membedakan karya Anagat dengan karya street art atau stensil, teknik stensil yang lain? Kalau saya itu berkarya banyaknya menggunakan manual. Jadi gagasan awal karya-karya stensil Anagat itu freehand dulu di kertas. Oke. Setelah itu baru saya pindahkan ke komputer. Komputer pindahkan ke kertas besar sesuai dengan ukuran yang saya akan pasang di jalanan. Oke. Jadi itu yang membedakan. Jadi setiap karya walaupun bentuk yang sama itu ketika berpindah ke tembok yang lain itu akan beda. Warna improvisasinya akan beda. Jadi Gitu. dari segi risetnya, step by stepnya cukup panjang ya untuk sampai pada ke komponen-komponen entah motifnya, warnanya, atau kekhususan sendiri ya. Betul. Oke. Dan ini sekarang kita sampai di karyanya Anagat. Di sini pun karya di pameran ini saya juga buat satu karya yang tema lingkungan juga, tema lingkungan itu tentang pemanasan global dan tentang kemanusiaan juga. Jadi saya itu mencoba mengangkat isu yang konsisten seperti tadi yang kita lihat di jalanan ya. Ya. Itunya saya itu menawarkan dua isu tentang kemanusiaan dalam segi peran antar manusia, dan kedua adalah kemanusiaan dalam lingkungan. Gitu. Oke. Di karya yang kecil ini saya menggambarkan anak kecil menggunakan senjata mainan. Ternyata kekerasan terhadap manusia itu sudah diajarkan sejak dini gitu loh, walaupun dalam bentuk mainan. Iya, dalam bentuk mainan. Iya gitu, diajarkan gitu. Bagaimana ada semangat untuk memiliki menembak. Itulah semacam fantasi anak kecil dibangun sejak kecil. Sebenarnya yang karya kedua ini, karya yang menggunakan ukuran 3 meter tiga panel ini, saya sini mengangkat isu tentang pemanasan global hari ini. Hari ini kita bumi makin terasa panas. Itu tak terlepas dari pola hidup manusianya sendiri gitu. Yang bagaimana industrialisasi menjadi induk utama kehancuran bumi itu. Tingkat reproduksi yang diutamakan itu adalah tidak hanya untuk kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan, tidak memikirkan lingkungan gitu. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kita hari ini tuh masih merasakan makin panas bumi kita. Oke, kalau dari segi motif atau tekstur yang mau disampaikan, ada referensi-referensi khusus ini, Dan? Ya, oke. Jadi di setiap karya saya buat itu motif dan warna itu saling terkait sebetulnya. Karya juga tidak hanya sekedar punya nilai pesan, tapi juga saya tekankan adalah nilai estetika. Jadi makanya sangat diperhitungkan sekali bagaimana saya di jalanan membuat karya yang 1 jam, 2 jam. Beda karya ketika saya buat di galeri. Karya ini saya bikin 2 bulan. Saya mengerjakan karya ini 2 bulan, Grace. Dalam 2 bulan saya tidak harus setiap hari mengerjakannya, tapi saya harus berhenti, saya harus merenung lagi, saya harus bermeditasi lagi. Ketika saya membuat karya itu, saya membayangkan saya menjadi publik umum juga. Jadi tidak hanya saya sebagai publik, sebagai figur yang pembuat, tapi itu yang selalu saya terapkan setiap proses di studio. Sekarang kita mau jalan-jalan lihat karyanya Anagat yang ada di jalan langsung nih. Oke. Kira-kira kita bisa ke titik mana dulu yang mungkin lebih tepat atau banyak sekali masyarakat Jogja tuh sering melewatinya tapi
nggak sadar ternyata ada karya-karya Anagartnya di sudut-sudut kota itu. Oke, nanti saya akan coba pandu bagaimana karya saya hadir di ruang publik Jogja dan cukup mendapatkan apresiasi yang tinggi. Karena rata-rata karya saya buat di Jogja itu menjadi diplomasi yang bagus. Misalnya ketika saya kerja sama secara kolektif di jalanan gitu, kawan-kawan selalu menggunakan karya saya juga untuk minta izin. Contoh karya gimana? Saya lihatin karya-karya saya yang sangat colorful, itu bisa diterima dia. Misalkan, oke, saya suka, ada unsur wayang, ada ornamen, gitu. Sangat indah, oke. Jadi gitu ya. Oke, Sobat Latar, kali ini kita mau jalan-jalan. Sawadee. Oke, sebelum kita jalan nih dah, ada karya commissionnya udah di pameran ini ya? Oke. Jadi di pameran ini aku diminta buat satu karya bagaimana bisa membuat pameran ini terlihat menonjol ketika di ruang terbuka ini. Ya. Jadi menjadi bagaimana karya yang bersifat bisa mencuri perhatian publik. Pembuatannya cukup memakan waktu karena selalu berhenti karena hujan. Oke, Jadi ya musim-musimnya ya. Musim-musimnya. Nah. Jadi di karya ini cukup dapat tantangan bagaimana karyaku yang selama ini ada sedikit politis, Ya. di pameran diusahakan jangan terlalu politis, gitu. Tapi ini membicarakan tentang isu yang sama kah dengan karya di dalam? Beda. Ini di sini aku mencabarkan pemilu 5 tahunan. Ya. Yang terjadi adalah semacam adu domba. Tapi aku bilang seharusnya pemilu 5 tahunan itu bukan adu domba, tapi adu cinta yang namanya membuat saling cinta gitu. Jadi Oke. perlombaan itu jadi Ini makanya ya? saling dorong dia, ya. Tapi kalau kita lihat-lihat karyanya Anagart ini, nanti sambil kita Sobat Latar kita lihat karya yang di jalan-jalan, Jalan, ya. itu selalu ada tulisan-tulisan Ya, yang disertakan juga dalam visualnya. ya. Nah kalau yang ini lebih kemana ini kah? All humanity welcome sama Iya, by dan jelas us, not by- sama. Garis dasarnya apa ya? Garis besarnya adalah tentang perdamaian lagi ya, cinta dan damai itu sangat Oke. penting. Itu yang saya selalu usung gitu, gitu. Makanya di sini all humanity welcome gitu. Ya ini tulisan sebetulnya dan sana juga ada sedikit satir by art not gorengan. gorengan. Ya, bisa gorengan itu bisa karya yang bersifat gorengan atau gorengan yang sebetulnya gorengan gitu. Oke. Gitu. Menarik. Oke, Sobat Latar, kita Ya. langsung aja sekarang kita ke Jalan, kita naik kita beca. jalan. Bisa. Sekarang kita udah sampai di daerah Kalicode. Kalicode dan ada karya Anagart yang dia masuk ke dalam perkampungan ya atau Iya. pemukiman warga. Boleh diceritakan nggak proses untuk karya ini? Jadi sebuah akan membedakan jalanan lepas sama berkarya publik jalanan di kampung. Yang membedakannya adalah bagaimana karya di tengah jalanan kampung itu karya menjadi milik masyarakat. Ya. Jadi ketika karya-karya saya yang bangun itu saya tidak lepas dari pendekatan-pendekatan sosial kulturalnya, yaitu pendekatan bagaimana saya bernegosiasi sama pemilik bangunan dan mengasih tahu juga pada lingkungan sekitar karya bagaimana karya apa yang saya buat gitu. Oke. Apa mereka sepakat apa tidak gitu. Oke. Akhirnya Biasanya karya-karya yang berseberangan Iya. itu akan dihapus. Selalu terjadi, pernah terjadi. Saya mengalami peristiwa itu. Kalau ini enggak. Alhamdulillah enggak. Berarti dia cocok dengan Makanya warga dari di sini. pengalaman-pengalaman itulah saya bangun gitu. Akhirnya kalau bicarakan karya seorang seniman, Iya. karya Anagart ini dua arah interaksi yang dilakukan ya, bukan hanya sebagai seniman berkarya lalu Iya. sudah gitu, Iya. tapi juga ada interaksi dengan Iya. warga dan itu dimiliki ya, ini Iya. diserahkan, Diserahkan. diberikan kepada warga Jadi ini juga. wargalah yang merawat karya itu. Oke. Gitu. Ternyata Sobat Latar, karya Anagart yang ada di sekitaran Kalicode itu nggak cuma satu, ada banyak. Dan ini tadi jalannya sebenarnya satu jalan dengan karya yang tadi sebelumnya kita obrolin. Dan karya ini mungkin teman-teman nggak asing ya kalau Sobat Latar lihat tadi pas kita di awal, yang sempat kita pertemuan awal tadi, karyanya itu hampir sama juga secara visualnya. Cuman kalau karya ini menariknya, ini tahun berapa ini
Ini tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Dia masih ada caption karyanya Captionnya, di iya. sini. Jadi Kalau mas- boleh diceritain, ini karyanya waktu itu memang dalam proses event apa, atau ada acara apa, atau kolaborasi? Jadi karya ini salah satu karya gerakan kolektif kawan-kawan seniman jalanan. Jadi sebuah event yang kita kerjasama dengan lembaga penelitian. Jadi kawan-kawan Australia yang dibiayai oleh Australian Research gitu, bicara tentang climate change. Jadi perubahan iklim dan reproduksi wanita gitu. Jadi perubahan iklim itu sangat berpengaruh pada tingkat misalnya kayak kehamilan, suburan gitu ya, gitu. Seksuality lah ya. Jadi karya ini isunya gitu. Makanya gambarnya orang hamil. Tapi di hamilnya itu pemandangan kan, landscape. Jadi setiap karya kayak ini biasanya itu kalau agak ukurannya lebih dari 2 meter Oke. dan luas lebih dari 2 meter itu bisa 2 hari atau 3 hari. Tergantung kondisi tempat karya itu. Soalnya kayak kalau panas sangat dekat dengan panas banget itu, tidak efektif bekerja. Akhirnya saya mulai sore jam 5 atau jam 4 sampai jam 9 malam, bisa gitu. Satu harinya rata-rata 4 atau 5 jam. Jadi di karya ini saya makan 3 hari, gitu. Oke. Tadi kan sempat diceritakan oleh Anagat kalau karya ini kan juga termasuk karya yang kolaborasi. Berarti karya ini juga didanai ya? Iya, Kalau untuk karya ini. mungkin dana subsidi tapi bukan dana penuh ya. Oke. Gitu, dana penuh mungkin dari artis lagi. Gitu. Hmm. Jadi cuma subsidi bahan dikit lah, Oke. ada lah. Gitu. Karena di event ini kan yang ikut juga banyak seniman gitu, jadi dibagi. Kalau membicarakan hal-hal yang seperti itu, mungkin nanti kita bakal ngobrol lebih Iya. jauh lagi. Yap. Tapi asal mula titik dari Anagat itu bisa berelasi Ya, ke luar negeri, ya, itu nanti kita akan ngobrolin lagi sama Oke, Sobat Latar siap. setelah ini. iya. Oke Sobat Latar, sekarang kita lagi ada di Prawira Taman dan ada satu karya Anagat di sini. Dan kalau sepanjang jalan ini sebenarnya ada 4 karya ya. Bahkan 5 ada total. Bahkan 5? Iya. Oke. Oh, 6 lagi malah, 6. Di sini Yang juga ada masuk nih. dalam, ada lagi. Sini sebelah sini, udah. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang karya ini ngomongin tentang apa Anagat? Karya yang salah satu paling besar ukuran di sini, karya yang mencoba mengkritisi bagaimana Prawira Taman yang ada di kampung yang sangat adem, tiba-tiba menjadi kampung yang sangat hiruk pikuk oleh turisme. Makanya karya itu seperti mengamatin Oke. nafas, breath, gitu. Ternyata ketika saya diskusi di sini dengan warga kampung asli, karena karya ini sebetulnya dukungan dari warga kampung. Jadi ya, karya ini tidak lepas dari masyarakat sekitar ini. Jadi masyarakat pernah cerita, kami walaupun masyarakat sendiri mulai terdesak oleh aktivitas turisme, kami tetap mengamatin mereka. Makanya kami selalu bikin kegiatan. Dengan kegiatan itu bahwa kami masih eksis di sini. Konteks di karya ini. Nah ini nggak jauh, masih satu jalur di Jalan Prawira Taman 2. Karya tahun berapa? Tahun 2016. Oh udah lumayan lama ya. Ya. Membicarakan tetap tentang isu lingkungan. Oh bukan, ini Oh bukan. isu intoleransi, toleran. Hmm. Jogja. Bukan Jogja aja, Indonesia ya. Ya. Jogja juga salah satu yang bernampak terjadinya intoleransi. Jadi makanya di sini ada sedikit politis ya. Ada mikrofon besar, suara balon sebagai simbol keragaman. Di sini ada tulisan Jogja Cari Damai. Jadi figur burung merpati, burung perdamaian, ada bunga-bunga gitu. Ya itu udah berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi tidak menjadi sebuah karya, sebuah benda Yang terpisah. terpisah dan eksklusif gitu.